Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, khususnya bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Tema kita pada minggu ini adalah mencari yang hilang. Kita tahu bahwa kehilangan sesuatu, apalagi kehilangan seorang yang sangat kita kasihi, pasti sangatlah berat. Dan tentunya di masa-masa pandemi ini, kita pun kehilangan semangat kita. Namun apapun itu harus kita lalui. Dan ingatlah akan firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan menerima firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Yohanes Patiasina. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi Bapak Pendeta Yohanes Patiasina yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bersama dengan semua pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini. Biarlah ibadah kami pada hari ini berjalan dengan baik, dengan penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan biarlah ibadah hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan dapat menjadi berkat dan terang dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami mau memulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Matius 7, pasalnya yang ke-7 sampai dengan 12. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon
Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan memperkenankan kita untuk ada dalam pelayanan bersama di minggu ini. Ya, sambil mengutip surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Itulah doa dan harapan saya kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat dan semua majelis yang telah memberikan kesempatan bagi saya ada dalam pelayanan bersama di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang disampaikan kepada saya bahwa bulan ini, bulan Oktober, bagi jemaat Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat adalah merupakan bulan misi. Ya, berkaitan dengan itu, tema yang diberikan kepada saya dalam ibadah minggu ini adalah mencari yang hilang. Mencari yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mulai dengan pernyataan ini. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membacanya. Pernyataan yang menarik dari seorang teolog. Dia berkata, gereja ada karena misi, dan gereja ada untuk misi. Gereja tanpa misi bukanlah gereja. Saya ulangi, ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagi saya ini adalah merupakan pernyataan yang menarik bagi gereja yang mau terlibat dalam misi. Dikatakan demikian, gereja ada karena misi. Gereja ada untuk misi. Gereja tanpa misi bukanlah gereja. Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bertolak dari pernyataan itu artinya gereja harus secara serius terlibat secara praktis dalam misi. Ya, berkaitan dengan tema mencari yang hilang, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelumnya saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan, di mana pada minggu ini kami diberikan kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu. Dan dalam pertemuan ibadah ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami berdoa, mohon bimbingan pimpinan Roh Kudus, agar biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari ya Tuhan berfirman bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Sambil saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini,
Biarlah Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, saya ajak kita secara khusus memperhatikan pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 saya mau membacakan sekali lagi untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia, atau sebab Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang adalah merupakan hati Tuhan bagi manusia berdosa. Demikian juga gereja seharusnya memiliki hati yang sama. Kehadiran gereja seharusnya menjadi jawaban bagi permasalahan manusia berkaitan dengan kehidupan dalam dosa, berkaitan dengan hidup yang dikuasai oleh dosa. Baik gereja dalam pengertian organisasi maupun gereja dalam pengertian organisme atau pribadi orang percaya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kehadiran gereja harus membawa pengaruh yang baik bagi dunia ini, bukan sebaliknya. Namun sangat disayangkan, gereja saat ini sedang kehilangan identitasnya. Kehadiran gereja tidak lagi membawa pengaruh yang baik bagi dunia ini, tetapi sebaliknya, gereja sedang dipengaruhi oleh dunia ini. Gereja sibuk dengan dirinya sendiri dan terus berputar-putar dengan berbagai masalah yang tidak selesai-selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan tema kita, mencari yang hilang, saya mengajak kita pada minggu ini mencoba untuk merenungkan beberapa hal yang berikut ini. Yang pertama,
Siapakah yang Tuhan maksudkan dengan yang hilang? Saya ulangi. Hal yang pertama yang akan kita renungkan berkaitan dengan tema kita di minggu ini, mencari yang hilang. Hal pertama, siapakah yang Tuhan maksudkan dengan yang hilang? Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dari pembacaan firman Tuhan tadi, khususnya pada ayat yang ke-10, di mana Yesus mengatakan Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu kemudian dikaitkan dengan seorang pribadi yang bernama Sakeus. Sakeus yang adalah kepala pemungut cukai atau kepala kantor pajak, yang mungkin saja karena jabatannya itu ia menjadi seorang yang kaya. Kita perhatikan ayat yang kedua. Tidak hanya itu, Alkitab pun menyebutkan bahwa Sakeus adalah orang berdosa, orang yang sangat berdosa, atau orang yang hidup dalam dosa. Dan kalau kita perhatikan pengakuannya di ayat yang ke-8, dapat disimpulkan bahwa kekayaan Sakeus adalah hasil kejahatannya, yaitu dengan memeras. Dan karena kejahatannya itu, banyak orang bersungut-sungut. Mereka protes saat Yesus ada di rumahnya. Bagi mereka, Yesus tidak pantas hadir. Yesus tidak pantas ada di rumah Sakeus. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa yang dimaksudkan Tuhan dengan orang yang terhilang adalah mereka yang hidup dalam dosa atau yang hidup dikuasai oleh dosa. Bahkan termasuk mereka yang belum memiliki Yesus atau yang hidup tanpa Yesus. Bahkan termasuk orang Kristen yang belum mengalami kelahiran kembali. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus, maka gereja juga harus menunjukkan kasih dan kepedulian yang sama dengan mencari, menemukan yang hilang. Yang menjadi pertanyaan bagi kita berkaitan dengan keberadaan kita di Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Apakah kita sedang berperan sebagaimana Tuhan Yesus mencari yang hilang? Atau jangan-jangan kita dalam keadaan yang terhilang karena kita sedang hidup dalam berbagai-bagai pelanggaran, kesalahan, dan dosa, atau bahkan belum mengalami kelahiran kembali. Untuk hal ini, saya mau katakan bahwa Tuhan sangat tahu siapa kita yang sesungguhnya. Sebagaimana Tuhan sangat tahu siapa Sakeus dengan segala perbuatannya. Ya, saya mau katakan bahwa Tuhan sangat tahu siapa kita yang sesungguhnya. Tidak ada dosa yang tertutup yang tidak diketahui oleh Tuhan. Sekalipun manusia berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyembunyikannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, waktu akan berbuat dosa, saya berharap kita tahu persis cerita ini. Waktu akan berbuat dosa dan kemudian ketahuan, dan dalam pengakuannya ia katakan dalam Yosua pasal 7 ayat yang ke-21, ya, ini adalah merupakan pengakuan akan, ya, berkaitan dengan pelanggaran, kesalahan, dan dosa yang diperbuatnya. Apa yang ia katakan? Ayat 21, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Saya ulangi kalimat yang terakhir. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah,
dan perak itu dibawa sekali. Artinya, waktu akan mencuri atau melakukan dosa, ia melakukannya dengan sangat rapi. Apa yang diambil, apa yang dicuri itu ia sembunyikan ya dengan begitu rapi. Artinya juga ialah bahwa apa yang diperbuat akan ia melakukan dengan begitu rapi sehingga apa yang dilakukan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Termasuk Yosua sebagai pemimpin tidak tahu apa yang telah diperbuat, apa yang dilakukan oleh Akan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa mata Tuhan terlalu tajam untuk melihat segala perbuatan kita yang tersembunyi. Saya ulangi, sekalipun apa yang kita perbuat itu tidak diketahui oleh manusia siapapun, tetapi saya mau katakan bahwa mata Tuhan terlalu tajam untuk melihat segala perbuatan kita yang tersembunyi. Tidak ada gunanya kita menyembunyikan dosa, karena Tuhan tahu segala sesuatu apapun yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Ya, mungkin saja apa yang kita perbuat, suami kita atau istri kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, mata Tuhan terlalu tajam untuk memperhatikan dan melihat apa yang kita perbuat di tempat-tempat yang tersembunyi. Sebagai anak-anak, mungkin apa yang kita perbuat tidak diketahui, tidak dilihat oleh orang tua kita. Tetapi hai anak-anak muda, saya mau katakan, mata Tuhan terlalu tajam untuk melihat, memperhatikan apa yang engkau perbuat di tempat-tempat yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, hal yang pertama tadi adalah siapa yang Tuhan maksudkan dengan yang hilang. Yang hilang adalah mereka yang hidup dalam dosa, hidup dikuasai dosa. Atau bahkan dapat saya katakan bahwa mereka yang hidup tanpa Tuhan, itulah mereka yang terhilang. Lalu hal yang kedua, dasar alasan Tuhan mencari yang hilang. Sekali lagi, hal yang kedua, dasar atau alasan Tuhan mencari yang hilang. Ya, untuk hal ini saya mengajak kita untuk membaca Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya karena kasihlah Tuhan mencari yang terhilang. Demikian juga ini seharusnya menjadi alasan bagi gereja atau menjadi alasan bagi orang percaya untuk terlibat dalam misi. Gereja, orang percaya yang telah mengalami kasih Tuhan, Tuhan menghendaki agar lewat kita orang-orang yang terhilang itu didapatkan kembali. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja, orang percaya yang telah mengalami kasih Tuhan, Tuhan menghendaki agar lewat kita orang-orang yang terhilang itu didapatkan kembali. Karena itu, sebelum Yesus naik ke surga, ada perintah agung Tuhan Yesus kepada gereja Tuhan atau kepada setiap orang percaya. Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Demikian bunyinya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa orang Kristen yang tidak tahu ayat ini? Kita semua tahu persis ayat ini. Tetapi sangat disayangkan, ayat ini hanya sekedar kita tahu,
Tetapi ayat ini sepertinya tertutup bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang Kristen, bagi gereja Tuhan saat ini. Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja tidak punya alasan. Saya mau katakan bahwa gereja tidak punya alasan yang tepat untuk tidak terlibat dalam misi. Ya, dan pada saat gereja terlibat dalam misi, kita hanya punya satu alasan, yaitu kasih. Kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah yang mendorong kita untuk terlibat dalam misi, yaitu bahwa setiap kita yang telah mengalami kasih Tuhan, seharusnya kita pun ikut terlibat dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang dalam keadaan terhilang. Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sampailah kita pada poin yang ketiga. Tadi poin yang pertama, siapakah yang Tuhan maksudkan dengan yang terhilang? Yang terhilang adalah setiap mereka yang adalah orang berdosa, mereka yang hidup dalam dosa, mereka yang hidup dikuasai oleh dosa. Lalu hal yang kedua, dasar alasan Tuhan mencari yang hilang. Ya, Tuhan punya alasan satu-satunya, yaitu kasih. Hanya karena kasih Tuhan bagi manusia berdosa, maka Tuhan bertindak untuk mencari yang terhilang. Lalu yang ketiga, tujuan Tuhan mencari yang terhilang. Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ajak kita untuk memperhatikan ayat yang ke-10 tadi. Dikatakan demikian, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari yang hilang untuk diselamatkan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat Yesus katakan kepada Sakeus, "Aku harus menumpang di rumahmu." Ayat yang kelima, Yesus sedang memberi perhatian khusus bagi Sakeus. Karena itu, Yesus katakan, "Aku harus menumpang, aku harus datang ke rumahmu." Tujuannya bukan untuk mengejar hartanya, bukan karena kekayaan Sakeus yang mendorong Yesus untuk mau hadir di rumah Sakeus, tetapi semata-mata karena keberadaan Sakeus yang adalah orang berdosa, yang hidup dalam dosa. Dan karena itu Yesus hadir di rumahnya agar Sakeus yang berdosa itu diselamatkan. Sakeus yang berdosa itu dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Sangat berbeda dengan pelayanan gereja pada masa kini, yang menunjukkan perhatian khusus kepada orang kaya dengan selalu hadir di rumahnya. Tujuannya bukan sekedar agar orang kaya itu mengalami keselamatan, tetapi kadang ada tujuan yang lain di balik itu, ya untuk mengejar kekayaannya atau untuk mendapatkan hartanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya pada akhirnya saya mau katakan bahwa keterlibatan gereja, keterlibatan orang percaya dalam misi adalah suatu keharusan, bukan sebuah pilihan. Sebagaimana yang Yesus katakan kepada Sakeus, "Aku harus menumpang di rumahmu." Sekali lagi saya mau katakan bahwa gereja ya harus terlibat dalam misi, dan itu adalah merupakan satu keharusan. Kalau gereja terlibat dalam misi, itu adalah merupakan satu keharusan, bukan satu pilihan. Sebagaimana Yesus hadir di rumah Sakeus, di mana pada waktu itu Yesus katakan, "Aku harus menumpang di rumahmu." Kata harus itu menunjukkan bahwa gereja, ya gereja, sekali lagi gereja harus terlibat dalam misi. Misi bukanlah pilihan bagi gereja. Hal yang kedua, gereja, orang percaya harus secara aktif terlibat dalam misi. Mencari yang hilang, artinya gereja harus aktif. Ada tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan untuk menemukan yang hilang.
Ya tentunya berbicara tentang tindakan-tindakan yang nyata berkaitan dengan keterlibatan kita dalam misi, dalam hubungan dengan menemukan yang terhilang. Ya ada banyak hal yang dapat kita lakukan secara praktis untuk terlibat dalam misi. Di antaranya keterlibatan kita dalam doa, ya doa-doa misi. Keterlibatan kita berkaitan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, dengan mendukung pelayanan yang berkaitan dengan misi. Atau kita sendiri secara praktis terlibat langsung untuk mencari, menemukan orang-orang yang dalam keadaan terhilang, supaya mereka yang terhilang itu ditemukan kembali. Hal yang ketiga, saat kita terlibat dalam misi, kita hanya punya satu tujuan, agar yang hilang itu diselamatkan. Kita tidak punya tujuan yang lain. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi tidak ada tujuan lain kalau gereja terlibat dalam misi selain hanya untuk menemukan yang terhilang dan diselamatkan. Ini berkaitan dengan motivasi. Kalau kita berbicara tentang tujuan, ya berkaitan atau berhubungan dengan misi, yaitu untuk supaya yang terhilang itu diselamatkan. Ini berbicara tentang motivasi kita. Kita harus punya motivasi yang benar. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa Yesus ada di rumah Sakeus bukan karena Yesus tertarik dengan kekayaan atau harta Sakeus, tetapi Yesus tertarik dengan statusnya yang adalah orang berdosa, orang yang hidup dalam dosa, orang yang dikuasai oleh dosa. Itulah yang membuat Yesus tertarik untuk ada di rumah Sakeus. Ini juga harus merupakan ya tujuan satu-satunya bagi kita saat kita memutuskan untuk terlibat dalam misi. Hal yang keempat yang menjadi kesimpulan saya berkaitan dengan tema khotbah kita atau ibadah kita di minggu ini. Hal yang keempat, apakah kita saat ini menjadi pertanyaan penting yang harus masing-masing kita jawab. Apakah kita saat ini adalah orang-orang yang sudah waktunya menjadi pelaku misi? Atau apakah kita saat ini adalah orang-orang yang adalah pelaku misi? Atau masih menjadi sasaran misi? Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh masing-masing kita. Apakah kita saat ini adalah orang-orang yang sudah waktunya menjadi pelaku misi? Atau jangan-jangan kita masih menjadi sasaran misi? Yang saya maksudkan dengan pelaku misi adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan dan saatnya untuk terlibat dalam misi, yaitu dengan mencari yang hilang. Sedangkan sasaran misi adalah orang-orang yang seperti Sakeus, yang masih hidup dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Ya, kalau kita adalah orang-orang yang masih hidup dalam dosa dan dikuasai oleh dosa, kita bukan ya orang-orang yang terlibat dalam misi. Ya, kita masih status sebagai orang-orang yang adalah sasaran misi. Saya berdoa Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, agar biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, yaitu mencari yang hilang, kiranya Gereja Rasuli Jemaat Berkat mau lebih lagi secara serius terlibat dalam pelayanan misi. Sebab ya terlibat dalam pelayanan misi bukan suatu pilihan, tetapi itu merupakan suatu keharusan. Tuhan Yesus menyertai, menolong dan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh nyata bagi kami, di mana kami dibawa lagi untuk memahami, mengerti
apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi manusia berdosa. Dan biarlah firman Tuhan pada minggu ini tidak sekedar kami dengar, tidak sekedar kami mengerti, tetapi apa yang kami dengar, yang kami mengerti, kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik bagi kami secara pribadi maupun kami yang adalah jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kesempatan ini hamba berdoa dan menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu untuk disertai, ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Khususnya pemerintahan Jokowi, amin. Kami mau berdoa Tuhan menyertai, menolong, memberkati dalam menjalankan tugas-tugas bersama dengan para pembantu atau bersama dengan para menteri. Tuhan tolong mereka, sanggupkan mereka, mampukan mereka, khususnya dalam penanganan penyelesaian COVID-19 saat ini. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa, tolonglah mereka, berkatilah mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini hamba berdoa juga bagi setiap Bapak Ibu Saudara, jemaat Gereja Rasuli Indonesia berkat. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Yang lemah, Tuhan jamah dan jadilah kuat. Yang sakit, Tuhan jamah jadilah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Demikian juga hamba berdoa untuk gembala sidang, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk semua majelis, Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan pada minggu ini membuat mereka semakin berkobar-kobar untuk terlibat secara praktis dalam misi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua umat Allah di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan sambil mengingat kata Alkitab. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Berikanlah persembahan syukur yang terbaik. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tengadahkan tanganmu dan angkat wajahmu ke Tuhan. Terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, serta belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa pada ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.